Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan dengan membacakan Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliahan pada zaman yang penuh pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baik, kenalkan nama Bapak Ulia Ilhami Arsyah, pasca sarjana Magister Ilmu Komputer UPPTK Padang, dan berikut email yang bisa dikirimi pesan jika ada hal yang perlu ditanyakan. Kita masuk pada peraturan perkuliahan. Dari segi pakaian, mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai kaidah kemahasiswaan, yaitu tidak boleh menggunakan oblong saat perkuliahan berlangsung meskipun perkuliahan daring. Jadi harus tetap menggunakan pakaian rapi, kemeja atau kaos yang memiliki kerah. Begitu juga dengan mahasiswi, pakainya harus rapi, sopan serta menutup aurat. Wajib menggunakan jilbab bagi yang muslimah. Ini kalau kita perkuliahan di kelas, Anda tidak dibenarkan menggunakan sendal ataupun sejenisnya. Kemudian dilarang berambut gondrong, juga tidak boleh mengecat rambut dengan warna apapun selain hitam. Kemudian bagi laki-laki itu dilarang memakai anting. Untuk perempuan dilarang memakai pakaian yang ketat, dilarang memakai rok pendek, dan wajib memakai jilbab dan rok bagi yang muslimah. Perihal kehadiran minimal 75% atau maksimal tidak hadir 4 kali pertemuan. Itu termasuk alfa, izin, ataupun sakit. Poin berikutnya, diwajibkan masuk kelas sesuai dengan jadwal yang telah ada pada KRS atau tidak masuk ke kelas yang lain gitu. Kemudian bagi yang absennya full akan mendapatkan poin tambahan nantinya di akhir semester. Kemudian anjuran bagi yang muslimah itu menggunakan pakaian yang menutupi aurat sesuai syariat Islam dan mengikuti perkuliahan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena bagi mahasiswa yang melanggar aturan, dosen memiliki hak untuk menyuruh mahasiswa itu keluar meninggalkan ruangan kelas. Kemudian di sini adalah peraturan ataupun sistem penilaian. Untuk UTS akan diambil sebesar 30% dan UAS 35%. Sementara sisanya 35% lagi adalah tugas, kuis, dan yang lainnya. Adapun aspek pendukung di antara nilai itu adalah yang paling penting adalah etika atau attitude selama perkuliahan. Itu sangat menentukan. Karena al-adabu fauqal ilmi. Adab itu jauh di atas ilmu. Baru nanti poin kehadiran serta keaktifan di kelas. Itu 35%-nya lagi menjadi kalkulasi perhitungan nilai. Baik, Anda semuanya. Di sini ada sebuah kalimat yang sangat bermakna bagi Anda semuanya. Kalimatnya terdiri dari 2 kata, manjadda wajada. Manjadda wajada. Tidak ada balasan kesungguhan
kecuali hanya kesuksesan, keberhasilan. Manjadda wajada. Ada sebuah kisah yang bagus untuk Ananda simak tentang manjadda wajada ini. Silahkan simak dan perhatikan baik-baik. Zaman dahulu, saat pertemuan pertama, seorang guru masuk kelas dengan cara yang berbeda dari guru-guru lainnya. Di mana sang guru masuk kelas beda dengan guru lainnya. Kalau guru-guru pada umumnya masuk kelas itu yang dibawanya apa? Buku, penggaris, Buku, spidol, penggaris, bahan ajar, gitu kan, Perbarus, dan lain-lain, Pak. kapur tulis, daftar absen. barus. Apa nih? Tapi sang guru ini beda. Yang dibawanya adalah Di sekolah. sebuah parang dan sebilah balok. Anda tahu parang? Tahu. Sebuah parang Coba. atau yang disebut kawannya tadi ladiang katanya, dan sebilah balok. Nah, ketika guru ini masuk kelas, diangkatnya parang tersebut dan dikasih lihatnya balok ini di depan para siswanya saat pertemuan pertama. Jadi Anda bayangkan ketika saya masuk ke kelas, misalkan kita di kelas, saya bawa sebuah parang dan bawa sebilah balok. Parangnya nggak terlalu tajam, bisa dikatakan tumpul. Gimana yang Anda rasakan? Heran kan? Atau mungkin cemas? Atau bahkan takut? Ini kenapa lah Bapak ini bawa parang? Mau demo tapi di kelas, gitu. Bukan. Kemudian lanjut cerita, yang terjadi sang guru ini meletakkan balok itu di atas meja dan memukul parang tadi arah balok yang di atas meja tadi. Sekali pukulan, 2 kali pukulan, 3 kali pukulan, sampai berulang kali. Balok tadi dipukul dengan parang yang tidak terlalu tajam tadi. Sehingga pada akhirnya balok itu menjadi patah oleh parang yang tidak terlalu tajam tadi. Dan dilempar kedua alat tersebut. Kemudian sang guru menulis sesuatu di papan tulis. Yang ditulis oleh sang guru tadi adalah kalimat yang saya tampilkan tadi, yaitu manjadda wajada. Jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Jadi kuncinya apa? Yang bisa Anda simpulkan adalah kunci keberhasilan itu adalah Sungguh-sungguh. Jadi bukan yang paling tajam, Ya, Pak. bukan yang paling kuat, bukan yang paling bagus, bukan yang paling keren, tapi yang paling sungguh-sungguh. Nah, kalau dia bagus, keren, tajam, itu adalah bonus. Tapi kunci utamanya adalah sungguh-sungguh. Coba Anda bayangkan, sekalipun tadi guru itu membawa senjatanya para ninja. Apa senjatanya para ninja? Katana ya. Itu tajam kan? Tajam. Iya, Pak. Kalau dipukulkan ke balok, tidak dengan kesungguhan, mungkin nggak balok itu bisa patah? Tidak mungkin. Tapi ketika dia tajam, ketika dia bagus, ketika dia kuat, dibarengi dengan kesungguhan yang total, maka dia akan lebih bagus lagi. Tapi sekalipun dia tidak tajam, kalau kesungguhannya kuat, insya Allah berhasil. Nah, itu yang saya inginkan sama Anda semuanya. Itu yang ingin saya sampaikan. Semoga ke depan Anda bisa menjadi
apa yang Anda inginkan. Bisa dipahami ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa capai Bisa, Pak. semua keinginan, semua impian, semua cita-cita dengan kesungguhan maksimal. Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita pagi ini. Moga-moga ada manfaat yang bisa Anda petik dari pertemuan ini. Kuncinya dalam setiap keinginan dan capaian yang ingin Anda tuju, Anda harus berada dalam keadaan yang sungguh-sungguh. Karena kesungguhan itu adalah kunci dari segala sesuatu yang kita inginkan. Oke, Bapak rasa cukup. Kita tutup pertemuan kita dengan membacakan Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Makasih, Bang. Udah boleh keluar, Pak? Boleh, silakan. Terima kasih, Pak. Boleh, Mas, Pak. Pak.